Ya, saya mau kembali bergabung dengan Mbak Cassandra. Tadi ada pertanyaan terputus, Mbak. Apakah salah satu faktor yang Ya, menyebabkan ada peningkatan peran perempuan ini ialah karena perempuan mampu meregenerasi ideologi jihad ini dan juga memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, Mbak Cassandra? betul. Jadi strategi selama 10 tahun terakhir ini, terutama dengan adanya deklarasi kelompok ISIS di Syria, mereka juga merubah strategi ini menjadi bagian daripada perjuangan atau taktik perang mereka gitu. Nah, menyadari bahwa perempuan itu ada di rumah dan tidak hanya di rumah juga ya, bisa jadi ada yang jadi pedagang juga, tetapi yang jelas mereka punya tugas untuk melahirkan dan membesarkan dan mendidik bahkan. Alasan juga itu yang menjadi alasan juga bahwa mengapa proses ini tidak hanya melalui internet tapi juga melalui pendidikan. Jadi bagaimana seseorang individu itu baik laki-laki maupun perempuan itu diperkenalkan dan diberikan simulasi-simulasi dan paparan-paparan radikal baik di rumah, kemudian di sekolah maupun di masyarakat dan juga melalui internet. Nah, perempuan ini tentu saja menjadi tokoh sentral dalam keluarga yang akhirnya bisa menghasilkan anak-anak tidak hanya laki-laki dan perempuan yang menjadi mudah terpapar. Penelitian juga membuktikan bahwa adanya orang tua yang radikal tentu akan dengan mudah menghasilkan anak-anak yang radikal. Sementara di sisi lain ada juga orang tua yang tidak cukup menanamkan pendidikan tentang toleransi, kesetaraan, dan juga kemanusiaan, itu juga bisa menghasilkan anak-anak yang radikal. Ya, saya ingin ke Pak Wawan. Pak Wawan, kalau tadi sempat dikatakan juga Ya. oleh Mbak Cassandra bahwa sebenarnya sekarang banyak sekali kemudian perekrutannya, ajakannya ibaratnya melalui media sosial. Apa jangan-jangan ini ada pergeseran dari tren perekrutan juga? Milenial ini jadi target sasaran? Milenial memang menjadi target utama ya, terutama Target. 17 sampai 24 tahun. Kemudian yang selebihnya ini adalah second liner. Mengapa yang masih muda? Karena lebih energik, lebih tidak punya beban, dan tentu yang kaum muda ini kan lebih berani dan mereka masih mencari jati diri. Dan juga perempuan akhirnya, ya, perempuan, laki-laki ya dalam target utama mereka. Dan makanya kita terus melihat mereka biasanya terus dijauhkan dengan keluarganya. Karena biasa keluarganya ini kan mesti ngerem itu. Yes. Kemudian yang radikal itu akan tumbuh subur di masyarakat yang tidak kritis. Okay. Banyak diantaranya mereka yang tidak mengkritisi apakah ini ajakan ini benar atau tidak, tapi mereka taklid. Taklid itu menelan mentah tanpa berpikir secara rasional dan nalar. Maka ini yang selalu mereka lantas memusuhi keluarga yang lain yang tidak sepaham, termasuk orang tuanya. Biasanya dari ajaran itu terus dijauhkan ini supaya dia juga membenci orang tuanya maupun kerabat-kerabatnya yang tidak sejalan. Oleh karenanya mereka biasanya menjadi menyendiri dan introvert. Kemudian juga ada perubahan perilaku yang drastis ya, mereka pergi kemana, balik juga larut misalnya, kemudian di rumah juga marah-marah, ngambek. Jadi memang perekrutannya sudah sangat terstruktur ya Pak Wawan ya? Ya, sekarang memang lebih masif karena adanya media sosial ini. Media sosial ini kan inkubator yang paling cepat ya ketimbang pertemuan langsung, karena pertemuan langsung banyak yang digrebek. Hubungan dengan kasus yang ada di Sulawesi Selatan kemarin kan mereka berada di satu tempat sehingga bisa terkena dalam jumlah yang banyak. Dan habis itu mereka mencerai-beraikan diri, melakukan upaya pengingkaran, menghapuskan jejak, kemudian berpencar. Nah ini maka kalau milenial yang kemarin dari kasus sebelumnya itu kan karena dia tidak terima karena mentornya tewas, ya tewas tertembak 2 ini. Kemudian yang sebelumnya juga dia akan merencanakan pengantin ya, peledakan bom. Nah kemudian dipercepatlah oleh 2 anak muda yang pengantin baru itu yang merealisasikan. Sementara ya. Oke, Pak Wawan, untuk data yang dimiliki oleh BIN sendiri, peningkatan keterlibatan perempuan dalam terorisme ini sebenarnya seperti apa? Datanya memang lebih banyak laki-laki kah hingga saat ini atau perempuan ini jauh lebih tinggi sekarang? Di Indonesia?
oh kalau laki-laki tetap lebih tinggi. Adapun wanita mengalami peningkatan iya, tapi laki-laki lebih tinggi karena memang rekruter utama memang kepada laki-laki. Kalau Indonesia ini kan jumlahnya masih relatif ya lebih banyak. Kalau di Suriah kan memang menipis karena Suriah itu terdiri dari gabungan beberapa negara yang mengirim, sementara posisi pertempuran tidak berimbang karena dia melawan di samping 14 faksi yang pecah kemudian saling bunuh, dia juga menerima serangan dari pasukan Suriah maupun pasukan dari Rusia, sehingga mereka tahu-tahu terkena rudal di perempatan Aleppo misalnya, tertembak. Biar banyak kan tidak mengenal cumemu, cuaca, medan dan musuh, sehingga akhirnya ya mereka terhantam begitu. Saya sudah ke lokasi-lokasi tersebut ya, juga di perbatasan tempat penerobosan mereka itu saya sudah ke sana, dan itu ada 900 km perbatasan dengan Turki dan hanya ada 28 checkpoint. Mudah sekali terobos. Saya pun kalau mau seperti itu mudah sekali. Tapi untuk mengamankan dari perbatasan ke lokasi-lokasi ini tidak ada yang menjamin selamat karena di situ simpang siur peluru kendali dan penembakan udara dan itu. Nah ini wanita di sana lantas tergerak itu ya karena melihat begitu banyak yang tewas ya di yang laki-laki ini, yang kemudian ada efek peniruan di Indonesia dan banyak faktor yang lantas di samping tadi Mbak Cassandra bilang ada faktor pendidikan, memang pergaulan juga ya, biar digosok terus di pergaulan, apalagi sekarang itu kalau orang yang introvert maaf ya lebih menyendiri, merasa kesendirian, kesepian dan baca itu. Iya, Pak Wawan, kalau di Suriah tadi nampaknya memang sudah menjadi tren begitu ya keterlibatan wanita. Di Indonesia juga kita tahu sejumlah terduga teroris terus diamankan oleh Densus 88 yang mayoritas ialah pria. Berarti ini ada kemungkinan di Indonesia ini perempuan juga akan tren baru begitu, keterlibatan perempuan dalam terorisme. Kalau lihat dari grafiknya menunjukkan peningkatan ya, ini yang terus saya dorong untuk kita lakukan literasi dan kita harus merangkul semua pihak dari semua elemen, termasuk juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh wanita, juga influencer remaja yang bisa mempengaruhi pemikiran mereka. Saya dorong juga mereka untuk sibuk. Kalau sibuk punya aktivitas, paling tidak pemikirannya juga sedikit banyak akan bergeser dengan kesibukan yang ada, sehingga tidak menjadi hanya fokus ke arah situ. Apalagi begitu melihat satu peristiwa penindakan, yang tindakan hukum, kemudian dia lantas memicu diri dengan ledakan emosional, lantas dia berupaya untuk melakukan serangan lone wolf. Ini yang saya juga sampaikan, banyak seperti adik kita ZA ini kan dia tidak mempelajari formasi tempur meskipun dia bawa airsoft gun, tapi nah inilah saya sebelumnya kan jadi gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Saya ngajarkan formasi tempur, bagaimana hit and run, bagaimana shoot back, bagaimana roll, bagaimana berlindung di Arab, itu sama sekali tidak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak paham mengenai cumemu, cuaca, medan musuh, apalagi masuk di tempat yang kandang macan lah istilahnya ya, di Mabes Polri, di mana Mabes Polri ini sudah pengamanan melekat, artinya meskipun tidak kentara tapi senjata melekat di badan, sehingga kalau sewaktu-waktu, ini sejak Januari sudah perintah seperti itu, sehingga adik ini rupanya ya tadi cenderung emosi saja yang dimainkan sehingga tanpa ada perhitungan gitu. Tapi sebenarnya yang dikhawatirkan dari seorang perempuan dalam pusaran terorisme tidak hanya menjadi frontliner yang kemudian tidak memikirkan apapun jihad, tapi sebenarnya adalah ideologi jihad yang kemudian akan diajarkan kepada anak-anaknya. Mbak Cassandra, bagaimana kemudian kita, Indonesia, pemerintah, dan kita semua bisa menekan hal ini? Baik, sebelumnya saya juga ingin menyambung pernyataan dari Pak Wawan tadi tentang kapasitas berpikir kritis. Ya. Ternyata penelitian juga membuktikan bahwa adanya perbedaan pada orang-orang yang memiliki pikiran radikal dengan yang tidak radikal. Ini tergantung dengan faktor yang tadi disebutkan Pak Wawan tentang berpikir kritis itu adalah bagian dari sentromedia prefrontal cortex mereka yang memang membatasi
informasi yang masuk ya. Jadi memang mereka berpikir secara singular, kalau hanya menerima satu ya sudah hanya itu saja, dan tidak ingin lagi menerima informasi yang secara objektif gitu ya. Nah, dengan demikian berarti nomor satu itu menjadi fokus utama apabila ada pendidikan terhadap anak dan juga terhadap perempuan tentu saja. Informasi-informasi yang disampaikan dan juga pendidikan baik di dalam keluarga maupun di sekolah dan di masyarakat. Bagaimana kita mengajarkan untuk berpikir kritis dan mau membuka kesempatan untuk menerima informasi baru yang mungkin berbeda. Lalu kemudian ada lagi tentang kapasitas untuk menerima norma sosial. Nah, ketika mereka ini juga sudah sangat menjadi radikal atau menerima paham radikal, mereka bisa membatasi bahwa hanya pemahaman kelompok mereka yang paling benar. Nah, ini kemudian membuat mereka tidak bisa menerima atau bahkan menolak atau bahkan membenci orang lain yang memiliki prinsip atau pemahaman yang berbeda. Nah, inilah yang tentu harus diajarkan. Sekali lagi tidak hanya di rumah tetapi juga di sekolah. Kita harus bisa mendeteksi dan mengidentifikasi orang-orang yang memang ada indikasi untuk radikal, dan tentu saja harus dilakukan tindakan oleh negara dan juga oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk bisa ikut membantu melakukan deteksi ini. Ya, masyarakat harus lebih peka. Pemerintah juga punya PR besar dalam hari ini. Terima kasih banyak Mbak Cassandra, Pak Wawan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Ya. Terima kasih Mbak, Pak Wawan.